Kisah Bu Titelmaus, karangan Patrick Potter. Dulu ada seekor tikus hutan dan namanya Bu Thomasina Titelmaus. Dia tinggal di tepi sungai di bawah pagar tanaman. Rumahnya luar biasa sekali. Ada bermeter-meter lorong berpasir menuju ruang-ruang penyimpanan dan gudang biji-bijian, semuanya di antara akar-akar pagar tanaman. Ada dapur, ruang tamu, kamar sepen, dan ruang penyimpanan makanan. Juga ada kamar tidur Bu Titelmaus. Di dalam kamar itu, dia tidur dalam tempat tidur kecil dari kotak. Bu Titelmaus tikus kecil yang luar biasa rapi dan bersih. Dia selalu menyapu dan mengebas lantainya yang berpasir lembut. Kadang-kadang, seekor kumbang tersesat di lorong-lorongnya. "Shush, shush! Kaki-kaki kecil kotor," kata Bu Titelmaus, memukul-mukul pengkinya. Dan pada suatu hari, seekor kepik betina berlari ke sana kemari, memakai mantel merahnya yang bertotol-totol hitam. "Rumahmu kebakaran, Bu Kepik. Sana terbang, pulang ke anak-anakmu." Pada hari lain, seekor laba-laba besar gemuk masuk untuk berteduh dari hujan. "Maaf, bukankah ini rumah Miss Muffet?" "Pergi sana, laba-laba jelek lancang. Kau mengotori rumahku yang bersih dengan potongan jaring di mana-mana." Bu Titelmaus menggulingkan laba-laba itu dari jendela. Si laba-laba meluncur turun pada benang tipis panjang. Bu Titelmaus pergi ke gudangnya yang paling jauh untuk mengambil biji ceri dan thistledown untuk makan malam. Sepanjang lorong dia mengendus dan memandang lantai. "Aku mencium bau madu. Apakah dari bunga cowslip di luar pagar? Aku yakin bisa melihat bekas kaki-kaki kecil kotor." Mendadak, saat berbelok, dia bertemu babiti lebah. "Ngeng, ngeng, ngeng," kata si lebah. Bu Titelmaus memandangnya galak. Sayang dia tak membawa sapu. "Selamat siang, babiti lebah. Aku memang mau beli lilin tawon lebah. Tetapi sedang apa kau di sini? Kenapa kau selalu masuk dari jendela dan berkata, 'Ngeng, ngeng, ngeng'?" Bu Titelmaus mulai jengkel. "Ngung, ngung, ngung," dengung babiti lebah kesal. Dia berjalan menyamping menyusur lorong dan menghilang ke dalam gudang yang dipakai untuk menyimpan biji ek. Bu Titelmaus telah memakan buah eknya sebelum Natal. Gudang itu mestinya kosong, tetapi ternyata penuh lumut kering berantakan. Bu Titelmaus mulai menarik-narik lumut itu. 3 atau 4 lebah lain menjulurkan kepalanya dan berdengung galak. "Aku tidak menerima anak kos. Ini pelanggaran," kata Bu Titelmaus. "Akan kuusir mereka semua." "Ngung, ngung, ngung. Siapa yang mau membantuku ya?" "Ngeng, ngeng, ngeng. Aku tak mau dibantu Pak Jackson. Dia tak pernah menyeka kakinya."
Bu Titelmaus memutuskan menunda urusan lebah ini sampai sesudah makan malam. Ketika tiba kembali di ruang tamu, dia mendengar ada yang batuk dengan suara berat. Dan ternyata Pak Jacksonlah yang sudah duduk di sana. Dia duduk di kursi goyang kecil, memutar-mutar kedua ibu jarinya seraya tersenyum dengan kaki terjulur ke perapian. Dia tinggal dalam pipa saluran di bawah pagar tanaman, dalam selokan yang sangat kotor dan berair. "Apa kabar, Pak Jackson? Ya ampun, kau basah sekali." Terima kasih Bu Titelmaus. Aku mau duduk di sini sebentar, mengeringkan diri, kata Pak Jackson. Dia duduk dan tersenyum, dan air menetes-netes dari ekor jasnya. Bu Titelmaus langsung mengelapnya. Dia duduk lama sekali, sehingga terpaksa ditanya apakah mau makan malam. Mula-mula, Bu Titelmaus menawarinya biji ceri. Terima kasih Bu Titelmaus. Tak punya gigi, kata Pak Jackson. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Ternyata memang tak ada satu gigi pun di dalamnya. Kemudian, Bu Titelmaus menawarinya biji Thistledown. Krok, 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 puff, 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 kata Pak Jackson. Dia meniup Thistledown ke seluruh ruangan. Terima kasih Bu Titelmaus. Sebetulnya yang sangat aku inginkan adalah sepiring kecil madu. Sayang sekali aku tak punya madu, Pak Jackson, kata Bu Titelmaus. Krok, 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 Bu Titelmaus, kata Pak Jackson yang terus tersenyum. Aku bisa mencium baunya. Itulah sebabnya aku mampir ke sini. Pak Jackson bangun dengan berat dan lambat dari meja dan mulai mencari-cari di dalam lemari-lemari. Bu Titelmaus mengikutinya sambil membawa kain lap untuk mengepel bekas kakinya yang besar dan basah di lantai ruang tamu. Setelah Pak Jackson yakin tak ada madu di dalam lemari-lemari, dia mulai berjalan ke ujung lorong. Astaga, kau akan tersangkut, Pak Jackson. Krok, 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 Bu Titelmaus. Mula-mula dia menjenjalkan diri ke kamar sepen. Krok, 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 tak ada madu, Bu Titelmaus. Ada 3 makhluk merayap bersembunyi di rak piring. 2 di antaranya berhasil kabur, tetapi yang paling kecil tertangkap. Kemudian Pak Jackson menyejalkan diri ke dalam tempat penyimpanan makanan. Nona kupu-kupu sedang mencicipi gula, tetapi dia buru-buru terbang kabur lewat jendela. Krok, 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 Bu Titelmaus. Rupanya kau kedatangan banyak tamu yang tidak diundang, kata Bu Thomasina Titelmaus. Mereka berjalan terus menyusuri lorong berpasir. Krok, krok, ngeng. Pak Jackson bertemu Babiti di sudut dan menangkapnya, lalu menaruhnya lagi. Aku tidak suka lebah, tubuh mereka berbulu, kata Pak Jackson menyeka mulutnya dengan lengan jasnya. Keluar kau kodok tua jelek, jerit Babiti lebah. Aku jadi pusing, biar aku saja yang pergi. Bu Titelmaus mengomel.
Dia mengurung diri dalam gudang kacang, sementara Pak Jackson menarik sarang lebah. Dia tampaknya tak takut disengat. Ketika Bu Titelmaus memberanikan diri keluar, semua sudah pergi. Tetapi rumahnya sungguh berantakan. Belum pernah aku melihat rumah seberantakan ini. Lumuran madu dan thistledown dan bekas-bekas kaki kotor, besar dan kecil, di mana-mana, di seluruh rumahku yang nyaman dan bersih. Dia mengumpulkan lumut dan sisa-sisa lilin tawon lebah. Kemudian dia keluar dan mengambil beberapa ranting untuk menutup sebagian pintu depan. Akan kubuat lubang pintunya terlalu kecil bagi Pak Jackson. Dia mengambil sabun colek dan kain flanel dan sikat baru dari gudang. Tetapi dia sudah terlalu lelah untuk melakukan yang lain. Mula-mula dia tertidur di kursi goyangnya. Kemudian dia tidur di kamar. "Apakah rumahku bisa rapi lagi?" kata Bu Titelmaus yang malang. Esoknya, dia bangun pagi-pagi sekali dan mulai melakukan pembersihan yang berlangsung selama 2 minggu. Dia menyapu dan mengepel dan mengelap debu. Dan dia menggosok perabot rumahnya dengan lilin tawon lebah dan mengelap sendok-sendok kalengnya yang kecil. Ketika rumahnya sudah bersih dan rapi, dia mengadakan pesta untuk 5 tikus kecil lainnya, tanpa Pak Jackson. Pak Jackson mengendus ada pesta dan naik ke tepi sungai, tetapi dia tak bisa masuk, pintunya terlalu sempit. Maka mereka mengulurkan madu dalam kulit buah ek lewat jendela, dan Pak Jackson sama sekali tidak tersinggung. Dia duduk di luar di bawah cahaya matahari dan berkata, "Krok, krok, krok, semoga kau selalu sehat, Bu Titelmaus." Tamat.